Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Kakek Hasim sebagai penghulu yang pernah menikahkan pasangan usia muda. Oleh karena itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan oleh Kakek Hasim. Assalamualaikum, Kek. Ini Kek, saya mau nanya masalah pernikahan usia dini. Nih, menurut Kakek sebagai penghulu yang sering menikahkan pasangan muda, bagaimana perasaan Kakek saat melihat pasangan itu berdiri di depan Kakek yang kelihatannya itu masih terlihat seperti anak-anak? Apa yang paling berkesan dari momen itu? Ya, istilahnya gimana ya? Ya memang aturan itu kan udah ada aturan yang tentu pada pemerintah itu pernikahan itu usia berapa. Nah, jadi itu kembali kepada para calon mempelai lah ya. Nah, jadi kalau kesan kalaupun apa perasaan gimana kalau kita melihat pada saat mereka itu waktu ditimpa kita memberikan penyampaian. Yang pertama ya jelasnya mereka itu ya kurang bisa memahami lah ya. Kurang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi sepertinya mereka itu menikah itu seolah-olah dianggapnya itu menikah itu jalan yang terbaik lah. Dianggap mereka itu padahal resikonya cukup besar ya, cukup besar. Itu menurut penelitian yang secara awam yang ada di lingkungan kita kan. Jadi kadang baru belum lagi sempat punya anak atau baru 2-3 tahun permasalahan itu muncul terus. Jadi di situ ya jelasnya ya mungkin pernikahan ini itu kalau bisa dihindarkan. Jadi ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah yang sekarang ini mungkin kurang lebih tahun 2019 itu kan yang sebelumnya usianya 16 tahun belum, ini sekarang menjadi 19 tahun. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita berhadapan dengan mereka itu sebetulnya ya mereka itu masih terlalu imut lah ya. Yang seharusnya dia itu masih suka kesana kemari, tiba-tiba mereka harus menerima beban. Oke, pertanyaan kedua nih, Kek. Dari pengalaman Kakek, sebenarnya apa sih alasan utama yang sering didengar dari keluarga atau pasangan itu sendiri ketika mereka meminta untuk dinikahkan di usia muda? Apakah itu lebih karena adat, ekonomi, atau hal lain mungkin? Ya, di situ pertanyaan itu kan intinya dia tuh pernikahan itu artinya belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah itu kan. Ya jelas yang pertama ya mungkin terjadi suatu musibah lah bahasanya kan ya, musibah sehingga daripada orang tuanya mengatakan daripada itu mereka itu tidak dinikahkan, katakanlah mereka sudah berbadan dua ya, mereka berbadan dua ataupun mereka itu ketahuan udah melakukan suami istri. Jadi terkadang orang tua kalau kita pribadi sih sebetulnya kalau memang tuh masih bisa diatasi istilahnya itu harus ditunda ya biar lahir mereka anak-anak itu meskipun belum dinikahkan. Itu sebetulnya kalau memang terlalu muda kali kadang-kadang kan, ada yang baru apalagi sekarang nih kadang ada yang masih 16 tahun padahal ketentuannya 19 tahun kan, bahkan ada kadang yang belum sampai 16 tahun, ada juga yang 17, artinya dia belum memenuhi persyaratan. Jadi ya yang kita pengalaman yang udah kita perhatian itu ya itu kan orang tuanya itu yang katakan ini meskipun kita itu di situ tidak terlibat karena kita kan kalau yang kita kira apa kan kita kan hanya cuma itu kan yang saksi wali itu kan orang tua kandung. Jadi kalau kita itu hak di situ nggak ada. Meskipun itu kadang-kadang kita ya untuk meluruskan itu agar mereka itu ya bisalah memang si arahnya itu anjurannya itu harus ke pengadilan.
pengadilan. Pengadilan itu sudah menentukan anak itu layak ataupun bisa dibantu agar mereka bisa menikah resmi. Itu biasanya pengadilan yang menentukan apabila memang persyaratan itu memang memungkinkan. Ya contoh, terkadang kan contoh si calon istri ini usianya masih di bawah umur lah. Tapi sementara laki-lakinya mungkin udah dewasa, dia ada katakan kerjaannya itu udah ada mapan. Itu biasanya pengadilan tuh mengkelirkan biasanya. Tapi kalau mereka tuh terkadang masih terlalu sama-sama di bawah, itu biasanya orang pengadilan tuh terkadang mau juga dia tuntut agar orang tuanya itu berpikir kembali. Jadi lebih ke sering menikahkan usia muda itu karena berbadan dua. Berbadan dua. Jadi oke, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, kalau boleh tahu usia pasangan yang sangat muda ini yang pernah kakek nikahkan itu usianya sekitar berapa tahun Kak? Untuk perempuan berapa, laki-laki berapa yang pernah? Yang terendah. Oke, yang terendah. Kalau kita biasanya kita pernah untuk katakan namanya orang tuanya terkadang dia minta tolonglah daripada mereka di gimana gitu kan ya, di atas 16, di atas 16. Di bawah 16 kira-kira? Kita nggak pernah menghadirin meskipun mereka itu pernah kesempatan, kita nggak pernah menghadirin. Kita pasang assalamualaikum ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, ini sebagai penghulu apa aja langkah-langkah yang kakek ambil untuk memastikan bahwa pasangan muda itu benar-benar siap nikah, baik secara mental maupun fisik? Ya pertama kali ya usia lah ya. Usia yang ditentukan oleh negara itu 19 tahun. Kalau itu memang sudah mencukupin, ya kalau memang mereka itu sudah tidak bisa katakan ya untuk apalagi mereka tidak sekolah lah istilahnya kan. Kalau mereka itu memang harus menikah, itu memang pemerintah udah katakan udah memberi keputusan bahwa usia yang itu dianggap udah layak, udah dewasa. Ya meskipun demikian ya untuk menjadi jaminan mereka itu nikah dewasa ataupun nikah di bawah umur, terkadang nggak bisa jadi cuma apakah betul kalau nikah dia yang dewasa itu orangnya lebih mapan, lebih harmonis daripada nggak jadi jaminan juga. Cuma secara garis besarnya, cara rata-ratanya ya resikonya itu lebih besar nikah yang belum mengikuti aturan pemerintah. Apakah kakek pernah menolak permintaan nikah karena merasa kayak mereka ini belum siap gitu? Gimana Kak? Pernah menolak? Iya itu tadi. Kadang-kadang kita tanya umur berapa? 14, jalan 15, ada bahkan 13 jalan 14 pernah itu kita nggak mau tuh. Tak menolak ya? Tetap menolak enggak. Ini pertanyaan yang terakhir ini Kak. Jika kakek bisa memberikan pesan kepada masyarakat tentang pernikahan usia dini, apa yang ingin kakek sampaikan berdasarkan pengalaman kakek sebagai penghulu? Ya yang jelasnya ini terutama orang tua juga lah ya. Peran orang tua itu memperhatikan anaknya. Orang tua itu harus tahu anak itu kemana, keluar itu ngapain, keluar dengan siapa. Kebanyakan kan yang terjadi ini kan orang tua ini kan memang kurang respon, kurang peka terhadap anak itu kemana. Padahal anak pulang seharusnya jam udah pulang jadi belum pulang. Itu terkadang ya meskipun demikian ya kalau kita pribadi ya kepada katakan anak-anak lah ya, para putra putri yang udah remaja, yang udah menganjak dewasa, ya bisa dikatakan 16 tahun ke atas lah kan. Itu kalau bisa ya kita lebih sering kita itu mendengarkan tausiah lah ya. Tausiah itu kan ada wejangan dari tausiah itu sebetulnya apa langkah apa yang harus dilakukan oleh para wanita remaja-remaji sehingga kedepannya dia tuh lebih
mengarah yang lebih baik lagi lah, lebih positif ya. Mungkin dia tuh bisa meningkatkan ikut entah pengajian lah, taklim, kegiatan olahraga, sehingga di pikiran dia itu tidak melulu gimana kalau jumpa pasangannya itu, sehingga dia terlalu mengarah lebih jauh dia kan. Di samping itu juga usahakan tuh jangan sampai melebihi batas yang nggak wajar bagi seorang remaja. Misalnya pulang ya usahakan ya jangan sempat lewat pukul 10, jangan sampai lewat, kalau bisa jangan lewat pukul 9. Itu pun kita harus, tujuan kita itu ya positif lah, kita jangan. Terkadang kan kita gimana ya, kalau udah orang pacaran kan lupa semuanya. Malam kadang. Lagi makin malam katanya makin asik pula katanya. Iya benar. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya berikan pada kakek. Terima kasih banyak kek. Saya sangat mengapresiasi waktu kakek. Ini sangat maaf banget ganggu waktunya. Ya, mana-mana ini. Baik, mungkin itu sekian saja pertanyaan yang telah saya paparkan. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.